Halo adik-adik, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, ya. Perkenalkan, saya Bapak Rio Paulus Tielung, Sarjana Pendidikan Agama Katolik, Wali kelas 8C, dan Bapak mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan pada kesempatan ini kita berjumpa dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik di kelas 7C. Selamat bakudapa, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi Bapak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dan semoga video pembelajaran kita pada pagi hari ini boleh diserap, diterima dengan baik oleh adik-adik sekalian. Oke, mari kita mulai dengan materi pembelajaran yang pertama. Aku citra Allah yang unik, ya. Ini materi pembelajaran yang pertama di kelas 7, ya. Aku citra Allah yang unik. Nah, sebagai catatan sebelum kita lanjut, adik-adik boleh menyediakan buku catatan khusus Pendidikan Agama Katolik dan boleh mencatat hal-hal penting yang boleh menjadi bahan pembelajaran nanti, ya. Oke, ini materinya dan kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran yang pertama, mengenali keunikan diri. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama ini Bapak bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, mampu mengenali ciri fisik kita. Yang kedua, siswa mampu mengenali ciri psikis kita. Yang ketiga, mampu mengenali bakat dan kemampuan. Dan yang keempat, pengalaman yang menggembirakan yang tentunya dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ini boleh dicatat. Oke. Kita lanjut. Sebelumnya Bapak mau bertanya, adakah yang sudah pernah mendengar kata citra? Ya, pasti ada. Tapi adakah yang tahu apa arti kata citra? Oke. Nah, di sini citra artinya gambar. Citra juga bisa berarti rupa. Citra juga bisa berarti bayangan. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Arti kata citra. Oke, lanjut. Lantas apa arti kata unik? Kita sudah masuk dalam materi ini, ya. Aku citra Allah yang unik, ya. Citra, kita awali dengan kata citra. Kemudian yang berikut kata unik. Ada yang tahu apa arti kata unik? Mari kita lihat bersama-sama, ya. Unik artinya hanya satu. Unik juga dapat berarti bukan fotokopi. Unik juga bisa berarti tidak ada duanya. Ya. Kalau orang timur bilang seng ada lawang. Dan berikut unik juga dapat berarti berbeda dengan yang lain. Ya. Itu arti kata unik. Nah, kemudian apa itu citra Allah yang unik? Mari kita lihat pembahasan berikut, ya. Citra Allah berarti
kita manusia merupakan gambaran yang menunjukkan ciri, tindakan, sifat, atau karakter dari Allah. Manusia dikatakan citra Allah yang unik, artinya manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia berbeda dari hewan. Manusia berbeda dari tumbuhan. Karena hanya manusialah satu-satunya yang menunjukkan ciri, tindakan, dan sifat Allah sendiri. Ya, untuk itulah manusia disebut ciptaan Tuhan yang unik, ya, berbeda dengan ciptaan yang lain. Adik-adik sekalian, di samping ini, slide ini ada gambar sebagai ilustrasi dari kisah penciptaan, dan adik-adik boleh lihat ceritanya dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, gambar ini mengilustrasikan Taman Eden yang dihuni oleh ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan yang unik itu ada di dalamnya, ya, yaitu siapa ini? Ada yang tahu? Ya, namanya Adam. Nah, dan di samping Adam ada ciptaan Tuhan yang lain seperti tumbuhan, pohon ini, ada hewan-hewan di sini, ya, ada kuda, ada kancil atau rusa ini, ada domba dan lain sebagainya, ya. Nah, manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Perbedaan manusia dengan ciptaan yang lain adalah selain manusia itu menunjukkan ciri, tindakan, sifat, atau karakter dari Allah sendiri, ya, perbedaan yang lain yang sangat mendasar antara manusia dengan ciptaan yang lain adalah yang pertama, manusia memiliki akal budi, ya, dan akal budi ini tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain, ya. Contoh, manusia mampu berpikir. Hewan tidak bisa berpikir. Yang dimiliki oleh hewan hanyalah insting. Tapi manusia diberikan karunia oleh Tuhan supaya boleh berpikir. Kemudian yang kedua, manusia diberikan oleh Allah kehendak bebas. Manusia bebas melakukan apa saja. Hewan tidak bisa. Tumbuhan, mereka tidak diberikan kehendak bebas. Seperti contoh, ya, kalau orang mau makan sayur-sayuran, ya, ketika kita mau panen sayur tidak pernah katakan kepada manusia, jangan panen pak kita. Atau kita mau makan daging, seekor ayam tidak pernah mengatakan, hai manusia, jangan potong pak kita, jangan buat kita sebagai makananmu. Tidak. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain, ya, makanya manusia disebut ciptaan Allah yang unik. Oke, lanjut. Nah, keunikan manusia sebagai ciptaan Allah nampak pula dalam diri setiap pribadi manusia. Untuk itu, setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Mari kita lihat 4 ciri
yang membuat manusia itu unik, ya, beda dengan yang lainnya. Bahkan manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Dilihat dari mana? Yang pertama, berbeda secara fisik. Bentuk tubuh, ada yang gode, ada yang kurus, ada yang rambut lurus, ada yang rambut kribo, ya, berbeda. Yang kedua, berbeda secara psikis. Ada yang pang tertawa, ada yang pang marah, ada yang cepat sedih, ada yang cepat tersenyum, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, berbeda kemampuan dan bakat yang dimiliki. Ya, kalau kalian lihat di sini ada gambar ilustrasi tentang kemampuan dan bakat. Ini ada seorang yang sedang berenang. Dia memiliki kemampuan atau bakat dalam berenang. Mungkin adik-adik punya bakat atau kemampuan yang lain, seperti bakat bermain bola kaki, bakat bermain voli, dan bakat-bakat yang lain, ya. Dan adik-adik harus tahu itu, ya, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Oke? Dan yang keempat adalah pengalaman. Pasti kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ya. Kembar identik sekalipun, kalaupun mereka sama secara fisik, bentuk tubuh sama, rambut sama, mata sama, tapi pasti mereka berbeda dari segi psikis. Mungkin yang satu pemarah, mungkin yang satu tertawa. Mereka juga bisa berbeda dari segi bakat dan kemampuan. Mungkin satu yang suka menyanyi, tapi yang satu suka main musik. Dan pasti mereka punya pengalaman yang berbeda. Nah, perbedaan ini yang kemudian membuat manusia satu dengan manusia yang lain itu unik. Oke? Kita lanjut. Sini ada pertanyaan. Ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal diri kita sebagai citra Allah? Adik-adik coba hening sejenak dan merenungkan pertanyaan ini. Apakah kita sudah mengenal diri kita sebagai citra Allah? Pada slide berikut, Bapak akan mengajak adik-adik supaya boleh mengenal pribadi adik-adik sekalian, tapi dalam bentuk tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat video biografimu. Ya. Apa itu biografi? Biografi itu adalah biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Ya. Nah, tugas dari membuat biografi ini, Bapak sudah sediakan materi di samping ini, ya. Materi dalam video. Jadi materi ini yang kemudian kalian sebutkan pada waktu membuat video. Ya. Bapak kasih contoh. Halo teman-teman, nama saya Rio Paulus Tielung. Saya lahir tanggal 6 bulan Juni tahun 1989 pada hari Selasa jam 12 siang. Dan seterusnya sampai terima kasih. Oke. Nah, materi ini kalian sebutkan dalam video. Nah, sebagai catatan, durasi video maksimal 1 menit. Ya, Bapak sudah coba merekam video ini dan tidak habis 1 menit, itu hanya 45 detik, tergantung dari
mungkin makan kesukaan banyak stow, atau minuman kesukaan ada berapa, dan lain sebagainya ya. Tapi maksimal 1 menit. Yang kedua, pada waktu perekaman video harus menggunakan seragam sekolah ya. Dan yang ketiga, video dikirim ke grup mata pelajaran agama Katolik kelas 7C paling lambat jam 3 sore. Jadi jam 3 sore itu Bapak sudah tutup ya. Jadi sebelum jam 3 semua sudah harus selesai dan kirim ke grup. Nah, setelah itu Bapak akan periksa dan ambil nilai. Nah, tujuan dari tugas ini supaya adik-adik boleh mengenal diri adik-adik masing-masing ya. Boleh mengenal secara lebih mendalam. Kadangkala orang tanya, nganapi makanan kesukaan ke tuh apa? Adik-adik tahu tapi sering lupa ya. Maka mari video ini tolong ingatkan kembali bahwa ternyata begini kita ya. Inilah biografi kita, inilah biodata kita. Karena biodata ini boleh menjadi gambaran siapa sebenarnya diri kita ya. Oke. Sampai di sini adik-adik paham. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat media WhatsApp. Nanti pertanyaan adik-adik Bapak langsung konfirmasi, langsung balas dalam chattingan. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini boleh bermanfaat bagi adik-adik sekalian, bahwa Allah itu Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia mewarisi sifat dan karakter dari Allah sendiri. Untuk itu manusia disebut ciptaan Tuhan yang mulia. Aku citra Allah yang unik. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih. Salam sehat. Zombie apocalypse.